Hai, halo semuanya. Kembali lagi kita mengerjakan ujian teori musik, kali ini grade 4, tipe soal A. Nah, untuk grade 4 ini, waktu pengerjaannya 2 jam. Kemudian seperti yang sudah-sudah, semua jawaban harus ditulis hanya pada berkas ujian saja. Nomor 1, look at this melody by Schumann and then answer the question below. Lihat melodi dari Schumann, lalu jawab pertanyaan di bawah. Put in the time signature at the beginning of the melody. Tulis tanda waktu atau tanda birama pada permulaan melodi tersebut. Nah, di sini kita harus mengisi tanda waktu. Berarti kita harus menghitung ada berapa ketuk di tiap bar. Kita cari saja bar yang sederhana. Misalnya di bar yang kedua, ini kalau kita hitung kita mendapatkan 4 ketuk. Kemudian bar yang mudah lagi untuk dihitung adalah bar ke-8. Nah, ini kita juga mendapatkan 4 ketuk. Kemudian kita lihat penggunaan nilai notnya, kebanyakan not 1/8, not 1/4, dan not setengah. Jadi tanda waktu di sini adalah 4/4. Kemudian ini ada istilah affettuoso dan fortepiano. Ini untuk pertanyaan di lembar berikutnya. Give the meaning of, beri arti dari affettuoso. Artinya with affection. Yaitu bahwa lagu tersebut harus dimainkan dengan penuh perasaan. FP itu fortepiano, dimainkan awalnya keras, kemudian lembut. First, play loud then softly. Kemudian di bar ke-7 ini adalah disebut portato, mean semi detached, artinya dimainkan setengah staccato, dimainkan tidak setajam staccato. Kemudian berikutnya, name the ornament used in bar 7. Nama ornamen pada bar ke-7, yaitu yang ini. Not yang kecil ini, itu disebutnya grace note. Nah, grace note ini dengan garis crossing, itu artinya namanya adalah acciaccatura. Jadi grace note itu ada 2. Satu acciaccatura, yaitu dengan garis crossing. Kemudian satu lagi adalah appoggiatura, grace note-nya itu tanpa tanda crossing. Nah, kalau acciaccatura dengan garis crossing itu berarti grace note-nya ini harus dimainkan dengan sangat cepat. Sedangkan appoggiatura, grace note-nya itu dimainkan tidak perlu secepat dan tidak perlu sesingkat acciaccatura. Berikutnya, rewrite bar 5 without the ornament an octave lower but using the bass clef. Tulis ulang bar ke-5 tanpa ornamen 1 oktav lebih rendah tapi menggunakan kunci bass. Nah, ini yang namanya ornamen. Ini kita tidak perlu menuliskan kembali. Kemudian hati-hati 1 oktav lebih rendah. Nah, kita lihat not yang pertama adalah A. Posisinya ada di atas do tengah. Sehingga kalau dikunci F, 1 oktav lebih rendahnya dia menjadi di sini. Kemudian yang seterusnya kita tinggal salin. Perlu teliti aja sih. Pertanyaan berikutnya, answer true or false to the following statement. Jawab betul atau salah atas pernyataan berikut. The melody contains 3 notes with different letter names which are not in the key of A minor. Di dalam melodi terdapat 3 not dengan nama berbeda yang tidak terdapat pada kunci A minor. Nah, A minor terdiri dari nadanya adalah A, B, C, D, E, F, G sharp, dan A. Not ke-7 dinaikkan setengah, itu minor. Nah, kemudian kita lihat satu persatu dari depan not-not yang tidak ada di dalam A minor. Nah, yang pertama kita temukan adalah B flat. Berikutnya adalah D sharp. Kemudian berikutnya adalah C sharp. Nah, enharmonic itu adalah nada yang sama tapi memiliki nama yang berbeda. Nah, seperti yang ini, B flat ini enharmonic dengan A sharp. Kemudian D sharp ini enharmonic dengan A flat. Dan C sharp ini enharmonic dengan D flat. Nah, jadi atas pernyataan ini benar atau salah bahwa di melodi ini ada 3 buah not yang tidak terdapat pada A minor dan tapi dia memiliki 2 buah nama enharmonic. Jawabannya adalah betul. Kemudian yang nomor 2,
ini ada 2 buah soal, kita bisa pilih salah satu, tidak perlu mengerjakan kedua-duanya. Nah, yang pertama adalah write a rhythm on one note with time signature and bar lines to fit these words. Write its label under the note or notes to which it applies. Tuliskan rhythm dengan satu not dengan tanda waktu dan garis birama sehingga cocok atau pas dengan kata-kata ini. Tuliskan tiap suku kata di bawah not yang berkaitan. Nah, pertama kita baca dulu liriknya berkali-kali hingga kita mendapatkan strong beat atau ketukan yang kuat. Nah, setelah dibaca berkali-kali, kita menemukan bahwa di sini tempat lokasi suku kata yang memiliki ketukan kuat. Nah, kalau kita lihat tiap barisnya ini, kita bisa bilang ini 4 ketuk. Sebenarnya kalau kalian mau bikin dia menjadi 2 ketuk, itu juga nggak apa-apa, tergantung kitanya, itu bebas. Nah, di sini kita bikin dia 4/4. Kemudian kita karang ritmenya, dan sebaiknya variatif, ada yang setengah ketuk, ada 1 ketuk, ada tanda istirahat, variatif mungkin deh. Nah, kemudian kalau udah jadi seperti ini, kemudian kita masukkan liriknya. Nah, jadi seperti ini. And there, as the music changes, the song runs round again. Oke. Nah, ini yang di sini, yang not pertama, ini kita bikin dia upbeat. Jadi setengah ketuk di bar pertama itu kita ambil dari ketukan di bar yang terakhir. Jadi bar yang terakhir itu kurang setengah ketuk. Nah, ini disebutnya adalah upbeat. Nah, ini yang berikutnya. Jadi kita bisa pilih salah satu soal yang sebelumnya atau soal yang ini. Kita cukup mengerjakan satu soal saja. Write a complete 4-bar rhythm 4/8 time using the given opening which begin on an upbeat. Tuliskan secara lengkap 4 bar dengan tanda waktu 4/8 menggunakan ritme pembuka yang telah diberikan, yang mana dimulai dengan upbeat. Nah, ini yang upbeat ini nanti di bar yang terakhir dikurangi setengah ketuk. 4/8, not yang 1/8 seperti ini yang mendapat 1 ketuk. Kemudian kita karang-karang aja. Nah, ini hitungan pertama untuk bar yang pertama. Kemudian kita karang-karang. Nah, nanti bar yang terakhir jangan lupa dikurangi setengah ketuk. Lanjut ke nomor berikut di video yang lain.